وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد. Kita lanjutkan pembacaan tafsir fi Biladil Quran di Sayyid Qutb halaman 795. Alinea 1, 2, ketiga dari bawah. Wa tarfun min hadha tathhirin nafs wal mujtama', dan satu bagian dalam rangka membersihkan hati kita dan juga membersihkan masyarakat kita ya, dari hal-hal yang tidak senonoh. Itu yatamatsalu fi hatainil ayatain, dijelaskan dalam dua ayat berikut di bawah ini, yang bunyinya adalah la yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli. Allah tidak suka terhadap keburukan, kejelekan yang terbuka, minal qawli, dari kata-kata. Artinya Allah tidak suka terhadap ujaran kebencian, yang provokasi yang tersebarluaskan terutama melalui media sosial. Jadi ungkapan-ungkapan buruk, kebencian, ya, ujaran kebencian dan sebagainya, itu Allah tidak suka. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man zulima, kecuali orang yang teraniaya dalam memberikan perlawanan pembelaan dirinya oleh. Bahkan Allahu sami'an alima, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. In tubdu khairan, andaikan engkau menampilkan kebaikan atau engkau sembunyikan, au ta'afu an su'in, atau engkau memberikan maaf kepada kejahatan orang lain, fa innallaha kana afuwan qadira, Allah maha pengampun dan maha kuasa. Itu ayatnya seperti itu. Penjelasannya adalah innal mujtama'a syadidul hassasiyah, masyarakat itu sangat sensitif sekali. Makanya norma yang mengatur, yang membimbing, yang menuntun perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari itu bukan hanya norma agama ya, tapi norma agama, norma budaya, norma hukum, norma sosial, norma etika, itu semuanya bersama-sama mengawal kita. Kalau normanya norma hukum, ya kalau kita melanggar ketangkap masuk penjara, ya kan? Kalau kita normanya nggak norma agama, ya nanti matinya masuk neraka, kan gitu aja persoalannya. Nah, kalau norma-norma moral, norma sosial, kalau kita melanggar, ini masyarakatnya lebih sensitif loh. Dipikir-pikir lebih kejam hukumannya daripada norma hukum. Orang hukum bersalah dihukum sekitar 2 tahun bebas, 10 tahun bebas. Tapi kalau norma sosial, begitu masyarakat menghukum kamu karena kamu kesalahan, tidak ada batasnya, seumur hidup engkau tidak dihiraukan masyarakat. Ya. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab, mereka kabeh. Berapa tahun yang ada usia sampai akhir hayat, udah kamu selamanya jadi orang terhinakan di masyarakat. Jadi kalau pengen
pulih kembali nama baikmu ya pindah sana ke Palangkaraya, ke IPN, yang ada yang kenal. Kalau tetap di Indramayu udah pernah kamu salah masyarakat, ya udah hukumannya seumur hidup. Pinjam utang susah, warungan nggak laku, nyalon uuk nggak ada yang nyoblos. Iya kan? Nah, jadi ini saya terangkan innal mujtama'a syadidul hassasiyah. Masyarakat itu sangat sensitif. Itu menerangkan kalimat ini biar paham. Ya, sangat sensitif sekali. Sedikit saja kita salah, berpuluh-puluh tahun kita berbuat baik kepada masyarakat, hanya satu kesalahan yang kita lakukan, hilang semua kebaikan kita, tinggal keburukannya saja. Betul nggak? Peribahasanya pakai hujan setahun, panas setahun, hujan sehari. Iya, itu hilang semuanya tuh. Syadidul hasasiyah wa fi hajatin ila adabin ijtima'iyyatin tattafiqu ma'a hadhil hasasiyah. Suatu masyarakat memerlukan adab, tata krama, aturan-aturan sosial, tattafiqu ma'a hadhil hasasiyah, yang sejalan, yang sinkron dengan sensitivitas tadi. Warubba kalimatin abiratin, banyak sekali kalimat-kalimat yang terlontar selayang pandang, banyak ucapan-ucapan asal ngomong yang diucapkan oleh mubalik, oleh YouTuber, oleh Twitter, oleh Instagram, oleh dan sebagainya, percakapan sehari-hari, mungkin selayang pandang, sepintas lalu, sepertinya enggak ada artinya. La yahsabuha qailuha hisaban, yang tidak pernah diperhitungkan oleh orang yang mengatakannya. Nggak pernah ngitung apa nanti akibatnya dengan ucapanmu seperti itu. Jangannya kalimat biasa sih, sambil lalu, ya mungkin sambil berkelakar, sambil bergurau. Ya, kami nggak pernah ngitung. Orang pakai batu. Iya. Tiba-tiba mobilmu ada yang menghadang karena ucapanmu semacam itu. Kamu nggak sadar. Ini sering kali, ini seluruh pengalaman semacam itu sekali saja dan berulang-ulang. Ya, silakan kaminya sendiri. Iya, sakit terjadi maki orang masyarakat tuh. Karena gara-gara kita nggak memperhitungkan. Warubba sya'i'atin abiratin, juga banyak gosip-gosip, rumor-rumor yang gentayangan. Lam yurid qailuha biha illa fardan minan nas, padahal yang dimaksudkan oleh sang pembicara hanya kepada seseorang tertentu, tetapi akhirnya menjadi liar. Akhirnya terlalu banyak orang yang tersinggung dengan ucapannya ini. Mungkin kamu tidak suka kepada seseorang, tetapi ucapanmu itu rasialis. Ya, rasialis. Akhirnya yang tersinggung bukan orang itu saja. Semua orang yang satu etnis tersinggung semuanya. Betul? Iya. Orang sepadannya tersinggung semua. Orang Pasundan tersinggung semua, orang Sunda. Betul nggak gitu? Iya. Karena kamunya ngomongnya nggak ngitung gitu. Ini sering terjadi kan gitu. Nah, jadi seringkali kita
marah kepada seseorang, ngomong kata-kata yang kasar, maksudnya untuk orang tertentu, tapi biasnya itu kemana-mana menjadi diam. Itu juga sering terjadi. Nah ini fenomena semacam ini kan terjadi di medsos. Iya, iya. Yang mungkin yang dipersalahkan saya, yang dicaci maki saya, sekaligus saya tidak pernah membalas, tidak pernah membantah, tidak pernah meresponnya. Saya tidak marah, saya kasih. Tapi kan yang marah banyak hanya, yang tersinggung banyak nggak? Iya. Sekalipun saya mengatakan kepada murid-murid saya semuanya, udahlah, yang saya yang bersangkutan kemarin aku, kamu ngapain bela-bela saya? Ya, sebab Allah juga saya tidak meminta pembelaan. Semua orang yang mencaci maki saya tidak adukan kepada Tuhan kok, tetapi langsung saya mintakan ampunan kepada Tuhan. Selesai. Ngapain? Sudah selesai. Nggak pantas gitu. Kemudian lagi juga saya tidak punya waktu untuk bertengkar dengan siapapun. Ya silakan. Anda berkomentar apapun silakan. Tidak akan saya jawab, tidak akan saya bantah, tidak akan saya terangkan. Silakan sesuka-suka Anda. Ya mau datang silakan, pasti saya hormati itu aja. Kurang seberapa lagi? Kurang seberapa lagi? Tetapi kan yang marah kan kamu, betul nggak? Yang marah kan kamu semuanya. Iya, karena merasa gurunya dihinakan, kamu yang marah. Nah ini juga, saya juga tidak boleh ngompor-ngomporin itu. Nggak usah. Ya, jadi kalau ada orang berbuat baik kepada saya laporkan kepada majikan saya. Ada hambamu yang berbuat baik. Tapi kalau ada orang yang menyakiti saya tidak laporkan kepada Tuhan saya. Langsung saya mintakan ampunan kepada Allah, sekalipun yang bersangkutan tidak pernah menyatakan bersalah. Dengan cara demikian hidup saya damai, tenang dan bahagia. Mau niru nggak? Udah berjiwa besar, maafkan semuanya itu. Tetapi masyarakat tetap sangat sensitif sekali. Sangat jatuh hukuman seumur hidup. Iya. Mereka akan menghinakan dirimu seumur hidup. Hajatan sunatan anaknya, nggak ada yang datang. Iya. Warungnya habis, nggak ada yang beli. Iya. Butuh uang, mau pinjam, nggak ada yang ngasih. Karena masyarakat sakit hati dengan ucapanmu semacam itu. Itu. Allah tidak suka ucapan-ucapan kotor dan kasar ini bertebaran di tengah masyarakat. Itu, jaga mulut baik-baik. Mulutmu adalah itu kata peribahasa begitu. Oke. Lam yurid qailuha biha illa fardan minan nas. Walakin hadhihi wa tilka, tetapi ini dan itu tatruku fi nafsiyatil mujtama'i, akan memberikan pengaruh kepada psikologi masyarakat, wa fi akhlaqihi, dan dalam tata nilai masyarakat, wa fi taqalidihi, terhadap tradisi-tradisi dan kebiasaan masyarakat, wa fi jauhi, dan suasana di masyarakat, akharon mudammiratan, memberikan pengaruh yang sangat menghancurkan. Ya. Bisa memutuskan tali persaudaraan, menemukan permusuhan, bahkan sampai tawuran perang dia tawuran kan, artinya perang saudara di dalam ini perang saudara, tawuran. Ya kalau perangnya senegara namanya perang saudara, kalau sedesa namanya tawuran, atau sekecamatan tawuran.
iya perang juga kayak gitu. Wa tatajawazu al-fard al-maqsud. Akhirnya ya melampaui personal yang dimaksudkan. Kamu mencaci maki seseorang dengan kata-kata yang hina dan kotor, yang tadinya seseorang akhirnya melampaui, akhirnya menyebar kemana-mana kepada seluruh masyarakat, akan ila al-jama'atil kabirati, kepada seluruh masyarakat yang lebih luas. Kenapa? Ya itulah, karena di dalam ucapanmu apakah itu sifatnya rasialis, ya kan, eksklusif, atau kecampakan pribadi, ya dengan menyinggung banyak perasaan orang. Tapi saya tidak mengerti ya, sebetulnya dengan medsos yang liar semacam ini, saling caci mencaci, saling kafir mengkafirkan, saling bid'ah membid'ahkan, dan menyumpahi orang neraka, bukannya kita saling mendoakan selamat. Kok jadi ini tersinggung gak sih? Saya mau nanya, Anda dicaci maki tersinggung gak? Kafir, bid'ah, musyrik, sesat, tersinggung gak? Enggak. Jujur dong. Tersinggung? Tersinggung. Oke, tersinggung ya? Baru tahu saya. Saya sudah gak tersinggung lagi. Saya sudah terbiasa sih. Dari santapan sehari-hari. Yang kedua pertanyaannya, menyumpahi orang, mencaci maki orang, ada pahalanya enggak? Enggak. Ini enggak ada pahalanya, enggak ada. Badut yang berkelakar, yang lucu-lucu, membuat orang tertawa terbahak-bahak. Orang yang tadinya lagi sedih berubah jadi riang gembira, ketawa lupa. Suami istri yang lagi bertengkar karena melihat lawakan itu di TV, ketawanya bertengkarnya hilang dah. Dengan dia membadut itu banyak orang yang dibahagiakan. Betul nggak? Badut ini kata di kitabnya, kata para kiainya, masuk neraka. Badut itu masuk, pernah dibaca nggak kitabnya? Ada kan? Masuk neraka kan? Jadi kalau membuat orang tertawa gembira masuk neraka, kalau mencaci maki orang, mengkafir-kafirkan orang, masuk surga gitu. Jadi kalau bodoh, tolol, kan gitu, bid'ah, musyrik, nah itu nantinya mencaci maki orang dapat pahala masuk surga. Kalau membahagiakan orang masuk neraka gitu. Jujur aja deh. Cuma saya tidak akan menyalahkan siapapun, tapi saya hanya mengajak, yuk mari ke depan kita berpikir dengan akal sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.